labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Kasubag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang kami hormati Kasih Pakis, Kasih Zakat Wakaf, Ketua MUI dan yang mewakili dari serta sosialisasi KMA 660 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur. Juga gagal itu juga karena keputusan Raja Arab Saudi, bukan kehendak pemerintah Republik Indonesia sendiri. Yang kedua, peserta ini terdiri dari jemaah haji. Yang kedua, majelis taklim yang ada di OKU yang mewakili. Yang ketiga, peserta ini pengurus masjid se-Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan ada yang mewakili dari KPIU Ogan Komering Ulu. Sumber dana yaitu DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati, yang pertama tentunya kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, walaupun pedih rasanya, sedih secara psikologis, penundaan pemberangkatan jemaah haji 2 tahun berturut-turut, pasti ini mempengaruhi kita semua. Baik itu secara tatanan ke 21 kemarin, kita semua tahu bahwa sudah terjadi 2 kali pembatalan. 2020 dari Indonesia tidak ada jemaah haji yang difasilitasi oleh pemerintah. 2021 demikian juga. Jadi sehubungan dengan itu, nanti menjawab pertanyaan mengapa harus dibatalkan, nanti oleh bidang penyelenggaraan haji dari Kanwil Kementerian Agama Palembang akan menyampaikan itu. Tapi daripada sosialisasi daripada urusan Menteri Agama itu ada materi yang dimintakan kepada kami berkenaan dengan fikih haji. Sebetulnya masalah fikih haji ini hampir secara umum sudah kita ketahui, yang barangkali secara ringkas saja kita bahwa berhaji itu ada syaratnya, berhaji itu melaksanakan haji itu ada rukun dan wajibnya. Secara umum tentu karena kita semua sudah mengikuti
manasik haji sudah 2 tahun ini kita melaksanakan Kementerian Agama menyelenggarakan manasik. Tapi karena di masa pandemi kemungkinan tertular di tengah-tengah banyaknya jamaah yang akan berkumpul di satu kota pada satu saat di Mekah, di kota Mekah, itu sangat dimungkinkan akan adanya penularan itu. Oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Agama membuat satu keputusan sehingga dibatalkan pemberangkatan itu. Walaupun di sana sini banyak protes ya, tapi pemerintah tadi sudah memperhitungkan dengan 200.000 orang lebih jamaah dari Indonesia ini akan sangat sulit untuk mengontrolnya ketika utamanya pada saat-saat akan wukuf. Tanggal 8 itu semua jamaah sudah diberangkatkan ke Arafah, dan malam tanggal 9 sampai seharian tanggal 9 itu semua orang yang melaksanakan haji itu berada di Arafah. Ada 3 juta misalnya yang menunaikan haji pada saat itu, 4 tahun itu. Berarti 3 jutaan itu ada di padang Arafah. Jadi kemungkinan berdesakan dengan orang lain itu sangat mungkin, sehingga karena dikhawatirkan pandemi penyakit menular tadi sangat mengkhawatirkan, oleh sebab itu pemerintah membatalkan itu antara lain. Jadi oleh sebab itu mulai 28 hari sebelum wukuf itulah mulai diberangkatkan ke Mekah, ke Madinah. Yang berangkat dari Indonesia ini dengan pesawat itu hitung 100.000. Ada berangkat dari Aceh, ada berangkat dari Palembang, ada berangkat dari Medan. Itu 100 ribuan, kan kita 200.000 lebih. Itu diberangkatkan langsung ke Madinah kalau dulu, 100 ribuan ini. Itu namanya gelombang pertama. Dia ada istilah gelombang itu, gelombang pertama. Pesawat tadi balik lagi itu kosong. Kali udah berbisnis, dia balik lagi, sudah di-charter itu. Sudah di-charter. Balik lagi, kemudian dia setelah 14 hari dari pemberangkatan pertama tadi itu, pemberangkatan pertamanya sekitar 14 hari, yang mau 100.000 lebih itu. Pesawat tadi balik lagi, baru mangkut yang 100 ribuan dari Indonesia itu namanya gelombang kedua. Kalau gelombang pertama tadi dia diturunkan di Madinah, dia harus ziarah dulu ke Madinah selama 8 hari. Yang gelombang kedua itu turunnya di Jeddah, sehingga dia langsung naik mobil langsung ke Mekah. Nah, mikot, tergantung mikot tadi itu batas yang tidak boleh dilewati. Kalau kita gelombang pertama, mikotnya dari Madinah, ada tempat namanya Bir Ali. Tidak boleh melewati Bir Ali itu nama tempat Bir Ali itu, kecuali kita pakai pakaian ihram dan berniat untuk umroh. Ya, diingat-ingat. Kita nak masuk kota Mekah pertama kali itu pakai pakaian ihram, belum ngurusi haji, belum berniat haji. Ihram kita berniat untuk umroh. Kalau gelombang kedua tidak boleh lewat dari Bir Ali. Kalau gelombang pertama tidak boleh lewat dari Bir Ali. Kalau gelombang kedua di King Abdul Aziz itulah kita harus pakai pakaian ihram. Nah, itu turun kita dari pesawat, disiapkan tempat di lapangan terbang itulah, di atap ada atapnya, ada permadaninya. Kita ngumpul, kloter itu, kloter kita kloter besar 450 itu ngumpul, disuruh mandi, ada kamar mandinya, sana untuk lanang, sini untuk betina. Mandi itu langsung niat aku mandi sunat ihram. Sudah mandi, pakai pakaian ihram. Ketika
Ketika itu kita jatuhkannya, aku berihram ini, ya Allah untuk umroh. Belum ngerti urusan tuh haji. Tuh haji tamattu, gitu kan. Nah itu juga yang gelombang pertama tadi, nah itu juga. Dia sebelum berangkat dari hotel sudah dihimbau oleh petugas, kamu mandilah, mandi sunat ihram, makailah pakaian ihram. Kaget bibir Ali tinggal sholat sunat lagi, namanya sholat sunat ihram. Lalu gelombang kedua tadi sholat sunat ihramnya di Abdul Aziz itulah, di lapangan terbang itulah, itu terlindung atau atap. Kalau di tempat sana itu cuman tetap di pasir tapi ada ambalnya. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika lak labbaik Labbaik la syarika lak labbaik. innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk lak wal mulk la syarika lak la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik la syarika lak labbaik Labbaik la syarika lak labbaik. innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah Bapak-Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak Ibu jamaah haji semua ya, Bapak Ibu ya, jamaah haji semua yang melunasi tahun 2019 yang rencana akan diberangkatkan tahun 2020 dan ditunda lagi tahun 2021, berarti sudah 2 tahun ya. Pertama-tama saya sampaikan dulu permohonan maaf karena ini kebijakan yang sangat tidak populer ya. Kita semua merasa sedih terhadap kebijakan ini, tapi inilah yang tidak bisa kita hindari karena pandemi COVID yang melanda Indonesia termasuk juga dunia yang mengakibatkan keputusan KM 660 ini harus diterbitkan oleh pemerintah, karena inilah salah satu pilihan yang terbaik untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait kebijakan keputusan Menteri Agama nomor 660 ini, kenapa harus diputuskan? Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin belajar dari pengalaman pembatalan haji tahun 2020 dengan merebaknya pandemi COVID. Pemerintah sudah melakukan mitigasi, mempelajari kondisi yang terjadi dengan pandemi COVID ini. Seluruh upaya, seluruh usaha, seluruh daya sudah dilakukan agar jamaah haji yang ditunda berangkat 2020 bisa diberangkatkan tahun 2021. 18 November awal kita melakukan mitigasi. Mitigasi ini kita lakukan belajar dari penyelenggaraan umroh yang dibuka oleh Arab Saudi dengan jumlah yang sangat terbatas dan hanya memberangkatkan penyelenggara travel haji dan umroh untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada penyelenggara umroh bagaimana pelaksanaan umroh di masa pandemi saat itu. Banyak hal yang sudah disiapkan, banyak hal regulasi yang sudah disampaikan oleh pihak Arab Saudi, dan semuanya sudah ditaati oleh travel, pembimbing maupun
pimpinan dari perusahaan yang diundang oleh Arab Saudi untuk memberikan gambaran bagaimana penyelenggaraan umroh ini di masa pandemi COVID-19. Ya. Dari teman-teman yang berangkat yang menyelenggarakan umroh itu banyak hal yang dapat kita serap, kita saring informasinya sehingga kita menyimpulkan bahwa penyelenggaraan haji di masa pandemi ini konsepnya pasti berbeda sekali dengan penyelenggaraan haji di masa normal pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Pertama sekali yaitu dari masalah protokol kesehatan. Ya. Dari protokol kesehatan, jamaah haji harus pertama kali harus divaksin. Setelah divaksin, mereka akan berangkat harus dilakukan dulu PCR. Setelah di PCR dinyatakan negatif, jamaah umroh ini dilakukan karantina kurang lebih 3 hari di Jakarta di hotel yang sudah ditunjuk khusus oleh Kementerian Kesehatan sebagai tempat karantina jamaah umroh. Nah, ketika akan terbang ke Arab Saudi, jemaah umroh ini juga dilakukan PCR lagi. Apakah mereka ini positif, apakah nantinya negatif. Ketika negatif, mereka barulah bisa dibawa ke bandara dan untuk diterbangkan ke Arab Saudi. Negara di luar Saudi hanya warga negara Saudi dan ekspatriat yang sudah mempunyai izin tinggal di Arab Saudi. Itulah yang diberikan hak untuk melaksanakan ibadah haji dengan jumlah yang terbatas, dengan harga yang sangat tinggi, ya. Jadi harganya sangat tinggi, Bapak Ibu, yang hampir mendekati angka 60 sampai 70 juta. Nah itu sudah selesai, ada kepastian jemaah sudah lega, sudah ada pasti berangkat. Sampai baik kan manasik kemarin, nah tidak berangkat lagi. Banyak yang pikir seperti itu, padahal manasik itu sebenarnya adalah ilmu. Jadi mau saya sampaikan kepada ibu, mohon maaf, kami mengelola jamaah haji ini sama dengan mengurus orang tua kami sendiri. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik. labbaik